nasihat dari guru-guru kami supaya akhirnya sholatnya lebih berkualitas. Yang satu, kita mesti bisa menganggap sholat ini penting, maka akan lebih diprioritaskan dan lebih dikhusyukkan ya. Sebagaimana sebetulnya ketika kayak dia lagi butuh banget kerja, tahu-tahu ada panggilan interview kerja, oh bagi dia penting banget tuh, pasti benar-benar disiapin pakaian yang terbaik, bahkan latihan dulu pengen ngomong apa, didalami dulu tentang perusahaan yang akan dia lamar itu bidangnya apa aja, dia berusaha mengerti. Itu kalau udah ngerasa penting kayak gitu. Nah, kita bismillah kudu punya pikiran bahwa ini kalau saya nggak sholat, urusan saya kacau. Ini kalau saya nggak sholat, rumah tangga saya repot, dan lain-lain. Jadi sehingga benar-benar ini dianggap penting. Karena kalau dianggap penting, pasti jadi prioritas. Nggak pengen asal-asalan, nggak pengen sekedar beres. Ya. Yang kedua, ya memang juga mesti paham apa yang dibaca. Jadi setelah kita sudah hafal semua bacaan sholat, tugas kita selanjutnya, coba kita ngerti artinya apa. Al-Fatihah tuh, oh dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Tuhan semesta alam, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, hanya kepadamulah kami bersujud, menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai, atau jalan orang yang sesat. Jadi bacanya tuh nggak sama. Paham? Ruku teh artinya apa? Duduk di antara dua sujud sampai selesai semuanya. Kalau udah paham ya Bismillah. Kadang punten ya ada orang baca puisi pakai bahasa Rusia. Di Rusia dia baca puisi, orang-orang pada nangis. Tapi kalau dia bacanya di Indonesia nggak ngerti ya. Ya mesti paham. Bismillah. Mesti paham. Sama yang paling terakhir, tumaninah pelan-pelan. Ada haknya setiap gerakan. Ketika ruku benar-benar sampai rata, sampai kalau misalkan ditaruh gelas berisi air di punggungnya, itu tidak akan jatuh. Lokasi tangan di mana, harus di lutut, terus dibikin lurus ya. Berarti kudu agak ngebungkuknya lebih ini. Kalau sakit nggak kuat, alhamdulillah sekarang sudah boleh ya, memang bisa duduk kalau memang benar-benar sakit. Berdiri itidal, harus benar-benar sampai tegak lagi. Jadi jangan langsung. Ketika sujud, 7 bagian tubuh nempel kepada tempat bersujud. Apa itu 7? Dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ke 7 titik kan. Nanti ketika akhirnya beres, duduknya pun sampai benar-benar tegak, sesuai, baik duduk yang iftirosh, ataupun duduk yang tawarruk, ya. Iftirosh yang gini ya. Satu kakinya di bawah sini, ini. Kalau yang tasyahud akhir namanya tawarruk, ininya masuk ke sini. Nah, kayak gitu. Kapan ada waktunya kan? Nggak bisa semuanya duduk yang kayak tasyahud. Akhirnya ya kalau sakit ya ada keringanannya. Tapi kalau misalnya masih muda-muda, Bismillah, ya udah. Jangan tegak juga belum, saking bacanya kecepatan udah langsung nunduk lagi. Ya, cuman ini ada haknya setiap gerakan. Nanti sampai Bismillah insya Allah. Udah mah dianggap penting. Gerakannya tumaninah, arti bacaannya paham lagi. Itu ngepeknya beda. Bisa bahkan nyampe di titik menikmati nanti ya Allah. Kayak senang kepala itu kalau sujud ya. Bismillah.